Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah pengajian KBPII rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, kaum mukminin, juga kepada kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini adalah tahun baru Islam 1447. Atas nama pribadi, atas nama pengurus pusat BPI, mengucapkan selamat kita Buya Yamin Majdi yang sudah beberapa kali juga di pengajian Jumat pagi ini. Marilah kita buka pengajian dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian ini terselenggara kerjasama dengan Lajisku. Pastikan bahwa pada Jumat, khususnya Jumat berkah, kita berinfak melalui Lajisku KBPI. Silakan kepada Buya Yamin untuk menyampaikan materinya. Kalau tidak salah, topiknya tentang belajar dari keteladanan keluarga Nabi Ibrahim, ya. Silakan, Ya, Buya, silakan. baik. Jazakallah, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi bini'matihi tatimmus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Wa qala Allah Ta'ala aidan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Al-ayah. Kepada Kanda Yunda, teman sahabat semua hadirin yang hadir pada Zoom meeting kali ini, pertama kita bersyukur kepada Allah SWT sebab Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menghirup udara yang segar di tahun baru Hijriah 1447 ini. Kalau kata Imam Ghazali, setiap kita itu bangun pagi harus bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup hari ini? Jawabannya kemungkinan ada dua. Pertama, kalau kita termasuk orang yang lalai atau banyak dosa, jauh dari Allah SWT, ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seandainya kita memang orang yang istiqomah di dalam kebaikan, maka hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk menambah kebaikan kita di hadapan Allah SWT, sehingga kita datang bertemu dengan Allah dengan banyak kebaikan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah SWT dengan syukur yang mendalam, sebagaimana yang kita ucapkan di dalam atau setelah kita tidur atau bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Bahwa kita tadi malam telah meninggal, meniatur kematian. Wa ahyana, maka Allah menghidupkan kita. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rasa syukur kita kepada Allah SWT. Yang kedua, tidak lupa di setiap majelis kita harus berselawat kepada Rasulullah SAW. Sebab kalau ada majelis yang lupa atau tidak mengingat Nabi Muhammad SAW, maka termasuk majelis yang rugi atau majelis yang kikir, ya, sehingga keberkahan dari sebuah majelis akan kurang ketika tidak disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kepada Kanda Yunda sahabat semua, pada kali ini sebagaimana disebutkan di mungkin di player atau juga ya di awal tadi sudah diprolog oleh
ya Kang Asep, bahwa tema kita ini tema yang sebenarnya sering kita dengar, yaitu meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam kesempatan ini ya mungkin saya tidak akan membahas begitu banyak tentang ya keluarga, melainkan akan mengaitkan dengan kondisi kita di alumni pelajar Islam Indonesia, yaitu tentang kaderisasi. Sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33, Allah berfirman, Innallaha Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah menyebutkan di dalam surat yang ketiga, ayat ke-33 ini, surat Ali Imran, Innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, memilih, Adama, yaitu Nabi Adam, wa Nuha dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrana dan keluarga Imran alal alamin atas segala alam. Di dalam ayat ini menarik, sebelum kita ke empat sosok gitu ya. Allah menyebutkan dengan kata-kata istofa. Di dalam bahasa Arab itu ada dua kata yang mirip tapi sedikit berbeda. Pertama istofa dengan yang kedua ikhtaro. Mustafa dengan muhtar itu ya sama-sama memilih. Cuma bedanya kalau ikhtaro atau muhtar kita memilih dari keseluruhannya. Di situ ada baik, ada buruk, lalu kita pilih yang baik-baiknya itu ikhtaro atau muhtar. Sementara kalau istofa ini berbeda, yaitu memilih yang terbaik di antara yang baik. Jadi udah dipilih misalnya 10 orang yang terbaik, maka dipilih satu yang terbaik itu yang disebut dengan istofa. Maka kalau kita lihat di ya manusia, misal dari miliaran manusia dibagi menjadi misalnya 4 kategori, ada mukmin, ada munafik, ada kafir, ada fasik gitu ya. Maka 4 sosok ini yaitu Adam, Nuh, Ibrahim dan Imron itu termasuk orang yang mukmin. Jadi orang mukmin itu orang yang baik. Di antara orang mukmin itu nanti ada dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Mungkin sebagian kita telah mendengar bahwa yang namanya nabi itu jumlahnya banyak. Konon dalam riwayat itu sampai 124 ribu nabi. Sementara rasul itu ada 313 rasul. Nah, yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu hanya 25 nabi dan rasul. Di antara 25 nabi dan rasul ini dipilih lagi ada 5 yang kita sebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nanti dari 5 ini dipilih ya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka itulah Nabi Muhammad disebut Al-Mustafa, manusia yang terbaik di antara yang baik. Nah, di dalam ayat ini atau surat Ali Imran ayat 33, Allah menyebutkan Innallaha hastafa, Allah memilih terbaik dari yang baik. Siapa? Pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga keluarga Ibrahim, dan yang keempat keluarga Imron. Menarik di sini dua yang pertama yaitu Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebutkan dengan alu atau ala atau keluarga, hanya individunya saja, yaitu Adam dan Nuh. Sementara Ibrahim dan Imron itu di awal dengan ala Ibrahim wa ala Imron, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imron. Pertanyaannya, mengapa 4 orang ini dipilih dan mengapa 2 orang yang pertama itu tidak disebutkan keluarga? Keempat ini dipilih, Nabi Adam dipilih karena manusia pertama. Nabi Nuh dipilih oleh Allah SWT karena beliau adalah Rasul yang pertama. Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah SWT karena beliau adalah Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas nanti. Begitu juga Imron
bukan nabi, bukan rasul. Dia disebutkan oleh Allah SWT karena beliau ya sebagai pengurus lah kalau sekarang itu DKM ya Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis gitu yang melahirkan generasi yang luar biasa yaitu ya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kembali dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi, mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kepada Nabi di Adam dan Nuh itu tidak disebutkan keluarga. Sementara Ibrahim dan Imran itu disebutkan keluarga. Sebagian mufasir menyebutkan bahwa karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita tentang kisah Nabi Adam, ada yang nggak bisa kita tiru dari keluarganya, yaitu Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Maka kita hanya fokus kepada Nabi Adam saja. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Kenapa tidak sebutkan ala Nuh, keluarga Nuh? Sebab di keluarga Nuh ini ada dua sosok yang tidak perlu kita tiru, yaitu istrinya Nuh ya yang khianat kepada Nabi Nuh ya. Sementara yang kedua anaknya yang bernama Kan'an ya, Nabi Nuh memiliki tiga anak, empat anak gitu, Kan'an, Sam, Ham dan Yafis. Ternyata Kan'an ini durhaka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak perlu kita tiru gitu dari keluarganya Nabi Nuh ini. Ya. Nah, sementara ala Ibrahim, keluarga Ibrahim ini ya disebutkan keluarga Ibrahim. Ya. Kenapa? Karena kalau komposisi keluarga ada bapak, ada anak, atau ada ibu dan ayah, dan ada anak, ini lengkap. Nabi Ibrahim sosok ayah atau sosok suami yang luar biasa. Yang kedua, memiliki istri ya luar biasa juga, ya Siti Sarah dan Siti Hajar. Dan memiliki anak yang luar biasa juga, yaitu Ismail dan Nabi Ishak. Maka disebutkan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Dan yang terakhir, ala Imron, keluarga Imron. Ya mungkin sebagian kita ketika disuruh meneladani keluarga Ibrahim, ada alibi. Ah, itu kan Nabi, gitu ya, nggak bisa kita ikutin, gitu ya. Beda kelas, gitu ya. Maka Allah SWT menyuguhkan ada loh gitu ya sosok keluarga yang bukan Nabi dan Rasul yaitu keluarganya Imron. Nah, keluarga Imron ini sebagaimana telah kita ketahui bersama, beliau memiliki ya istri Siti Hana. Mereka berazam kalau punya anak akan didedikasikan untuk meneruskan perjuangan mereka. Ya. Nah, ternyata qadarullah memiliki anak seorang perempuan yaitu Siti Maryam. Dari Siti Maryam ini lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Siti Maryam diasuh oleh ya pamannya Zakaria. Dari Zakaria ini akan lahirlah ya sosok Nabi yaitu ya Nabi Yahya. Nah, ini keluarga yang soleh gitu. Ya, Ali Imron, Imron soleh, Siti Hannah solehah, anaknya Maryam solehah. Terus cucunya Isa alaihissalam itu soleh. Memiliki paman Zakaria yang soleh. Terus memiliki ya sepupu gitu ya. Anaknya Zakaria ini Yahya itu juga soleh. Nah, maka itu menjadi tauladan bagi kita. Sehingga Allah menyebutkan dalam surah Al Imran ayat 33 ini ada dua keluarga yang disebutkan secara langsung oleh Allah SWT sebagai ya keluarga yang terpilih yaitu keluarganya Imron dan keluarganya ya keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imron. Baik, maka kita fokus kepada yang ketiga yaitu keluarganya Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita ya harus meneladani keluarganya Ibrahim, Nabi Ibrahim ini? Sebab di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 Allah secara jelas menegaskan bahwa qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sungguh ada uswah bagi kalian, ya ada tauladan bagi kalian fi Ibrahim di diri Nabi Ibrahim wallazina ma'ah dan orang-orang di sekitarnya, yaitu ya istrinya, anaknya, bahkan nanti akan kita bahas ya anak dan cucunya, ya cucu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi memang di dalam Al-Quran itu yang secara tegas dan jelas ada dua sosok yang memang menjadi uswah kita, tauladan kita. Ya, pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwasanya sungguh ada dalam diri Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik. Nah, maka kalau kita renungkan, kita sholat ya setiap hari itu ada ya pengulangan yang disyariatkan oleh Allah SWT ya, diulang-ulang terus ya. Mungkin salah satu hikmahnya agar kita meneladani ya dua sosok ini dan termasuk dua keluarganya. Yaitu ketika kita sholat di tahiyat itu kita membaca selawat Ibrahimiyah. Ya, kita sering membaca ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kita berselawat kepada dua sosok ini ya. Sekaligus mungkin ya kita berselawat dua keluarga ya. Kenapa mungkin ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad tidak disebut dalam Al-Qur'an gitu, dia harus ditauladani? Karena Nabi Muhammad menerima wahyu, maka beliau ya tidak disebutkan secara langsung bahwa Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad juga tauladan. Ya. Dilanjutkan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin memiliki keluarga yang berkah, ya udah, tauladan cuma dua, ya keluarganya Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah kita mencoba ya sedikit ya apa mengkaji atau ya mentadaburi tentang keluarganya Ibrahim alaihissalam. Kita keluarganya bahwa Ibrahim memiliki tiga julukan. Yang pertama ya sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah SWT. Bahwa Allah SWT memilih Ibrahim Khalilan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim ini sebagai ulul azmi. Yang tadi sudah saya sebutkan ada 5 nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka berlima sehingga istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan ada nabi-nabi yang terpilih tadi itu di mata Allah. Kalau di kita itu seperti yang sering kita baca di akhir surah Al-Baqarah itu la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membedakan para nabi dan rasul itu kita sama. Tapi di hadapan Allah SWT ya ada tingkatan-tingkatannya. Nabi Muhammad terpilih sebagai manusia yang pertama ya ulul azmi ini ya sebagai nabi 5 nabi yang dipilih oleh Allah SWT secara istimewa karena mereka memiliki kesabaran-kesabaran. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki julukan sebagai Abul Anbiya, sebagai bapak para nabi dan rasul. Ya. Nah, inilah yang akan kita bahas karena dia sebagai bapak berarti berbicara tentang keluarga. Karena di sana itu ada ibu, ada anak. Nah, oleh sebab itu ya mungkin fokus kita itu di surat ya Al-Baqarah ayat 131 sampai ayat 133. Karena kalau kita membahas tentang Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim ini kan Ibrahim saja dibahas oleh Allah SWT sebanyak 69 kali dalam Al-Qur'an. Begitu juga ya kalau berbicara tentang surat-surat gitu ya, ada di 25 surat gitu ya kisah Nabi Ibrahim ini dan ada 63 ayat yang berbicara tentang kisah Ibrahim ini ya cukup panjang. Cuma di sini karena keterbatasan waktu kita fokus di surat Al-Baqarah ayat 131 ya sampai 133 ya. Apa bunyinya? Ya. Eh, di sini Allah SWT berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah ketika Robnya, maksudnya Allah SWT berfirman kepada Nabi Ibrahim, Aslim, ya, taatlah, tunduklah, ya, Islamlah. Qala, maka dijawab oleh Ibrahim, Aslamtu li Rabbil Alamin. Saya berserah diri, saya taslim, saya taat
kepada Tuhannya semesta alam. Nah, ini yang menjadi inti di keluarga bahwa yang harus kita tanamkan ya kita di keluarga ini ya tentang keislaman ini. Ya, karena satu-satunya yang ada memang disuruh oleh Allah harus kita jaga terus ya selain diri kita ya. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu diri kita dan keluarga kita. Nah, untuk menjaga diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka itu kita butuh tauladan yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran sering ya dikisahkan kalau kita lihat itu kita teladan dalam bidang misalnya akidah luar biasa. Beliau senantiasa eh, al-barra gitu ya, melepaskan diri dari sesembahan al-asnam yang disembah atau patung-patung yang disembah ya oleh kaumnya pada waktu itu ya. Eh, dan tidak tidak apa ya tidak tanggung-tanggung gitu ya. Yang menentang beliau itu ya bukan siapa-siapa, ya yaitu bapaknya sendiri, ya Azar gitu, ya, bapaknya sendiri. Bahkan bapaknya ini penasehat Namrud dan juga ya orang yang memproduksi patung gitu. Nah, kita lihat sebelum Nabi Ibrahim menjadi seorang bapak, beliau sudah mencontohkan kepada kita, ya. Nabi Ibrahim ketika dia mendakwahi ayahnya itu tidak dengan debat kusir atau misalnya dia menantang atau ya dengan caci maki atau kebencian enggak ya. Contoh sendiri ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh ayahnya untuk menjual patung-patung itu, apakah Nabi Ibrahim menolak? Enggak. Tetap Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya menjualkan patung itu ya. Tapi cara jualnya ya berbeda dengan ya anak buah bapaknya yang lain. Nabi Ibrahim sepanjang jalan dia berkata dengan orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya jual patung. Patung ini tidak ada manfaatnya dan tidak bisa memberikan mudarat. Patung ini ya punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya tangan tidak bisa digerakkan, punya kaki juga nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi justru dia tidak menolak gitu ya perintah untuk menjual dari orang tuanya, tapi itu dijadikan sarana untuk berdakwah oleh dia. Maka ketika dia pulang gitu ditanya orang bapaknya, Ibrahim gimana nih jualan kamu? Laku nggak? Nggak laku Pak katanya. Kenapa nggak laku gitu? Ya, kok yang lain laku kamu nggak laku gitu? Ya Pak, saya jualnya ya gini ya, saya jelaskan bahwa patung ini tidak ada manfaatnya, ya, tidak bisa memberikan mudarat juga. Telinganya ada tapi nggak ngedengar, matanya ya nggak bisa ngelihat gitu ya. Spontan kan bapaknya ngomong ya kepada Ibrahim. Loh, kalau kayak gitu gimana mau orang ini katanya? Karena udah jelas-jelas patung itu tidak bisa ya mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa ya bergerak gitu ya, kata bapaknya. Maka disinilah Nabi Ibrahim itu masuk gitu ya untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Oh Pak, kalau begitu gitu ya, kenapa kalau memang patung itu nggak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, kok disembah oleh kalian? Kan gitu ya. Nah, disinilah bapaknya terdiam. Nah, keesok harinya karena itu nggak laku itu akhirnya kata bapaknya, ya udah besok jualan bersama bapak. Dia ajaklah Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya jualan bersama dengan bapaknya. Nah, ketika menemuin sungai gitu ya, saya bayangkan kalau ya ada jembatan lah gitu ya. Nah, ketika di jembatan Ibrahim alaihissalam ini ya justru melemparkan patung itu. Ya, kagetlah bapaknya ini, kok dilempar Ibrahim? Ya Pak, ya saya ingin ngetes ini, kira-kira patung ini bisa renang nggak gitu ya. Kata bapaknya, loh, ya udah jelas itu patung itu nggak bisa berenang katanya, malah dilempar gitu. Oh gitu Pak gitu ya. Kalau begitu Pak, kenapa gitu ya? Patung yang tidak bisa berenang, tidak bisa membela dirinya sendiri, kok kalian sembah, kalian itu minta doa gitu. Ya, atau eh, kalian itu ya membudakkan diri dengan patung itu, ya, mengabdikan diri dengan patung itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, beliau luar biasa ketika dia menyampaikan akidah itu ya dengan menggunakan logika sehingga dia tidak debat kusir dengan orang tuanya, tetap dia itu ya memberikan ketauladanan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah tadi gitu ya. eh, dari segi ibadah.
segi ibadah, beliau adalah tauladan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat dari tadi yang 25 surat atau 69 kata Ibrahim yang disebut dalam Al-Quran itu, ya banyak sekali gitu ya, doa-doa Ibrahim itu ah, tentang sholat. Misalnya Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Menunjukkan bahwa luar biasa Nabi Ibrahim menjaga tentang sholat dan juga untuk anak dan cucunya. Ya, artinya dalam keluarga kalau akidahnya bagus, dan ibadahnya bagus, ya itu adalah sumber keberkahan. Dan yang ketiga dari segi akhlak, ya kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki kebiasaan yang mungkin ya tidak bisa kita tiru gitu. Konon katanya setiap hari Nabi Ibrahim ini selalu mencari orang supaya makan bersama gitu ya. Ya kalau nggak ngajak orang ke rumahnya, maka dia keluar ya mencari orang lain makan itu. Nah, ini menunjukkan luar biasa ya hubungan beliau dengan sesama manusia yang patut kita tauladani. Nah, itu ya Nabi Ibrahim secara eh, apa individu yang bisa kita tiru itu. Nah, lalu dalam konteks beliau sebagai kepala keluarga Abul Anbiya, sebagai bapak para nabi, ya, kita lihat bahwa ya kata kunci tentang kaderisasi. Ya, kaderisasi mungkin di pesantren modern itu ada dua, kita sering memakai istilah. Ada kader bani, yaitu kader dari nasab kita, anak cucu kita, gitu. Ada kader bina, ya kader yang kita bina tidak ada hubungan nasab. Kalau kita lihat ya perbedaannya antara sebelum Nabi Muhammad SAW, misalnya dari Nabi Isa ke atas, ya atau dari keluarganya Nabi Ibrahim. Rata-rata kaderisasi itu dari nasab gitu ya. Buktinya Nabi Ibrahim yang mengkader anaknya Ismail. Dari Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ya dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Yakub lahirlah Nabi Yusuf ya. Terus ya sampai Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad SAW, qadarullah itu ya anak laki-laki itu nggak ada yang hidup gitu. Di usia balita itu ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lahir misalnya Ibrahim atau misalnya Al-Qasim ya atau Abdullah anaknya Nabi Muhammad SAW ya ketika lahir waktu balita ini meninggal gitu ya. Ya, sehingga peran dakwah kaderisasi itu ya tidak melalui nasab ya di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi ya eh, dibebani oleh semua umatnya. Maka wal takum minkum ummatu yad'una ila khair itu sebagai ulama mengatakan min di situ bukan lil ba'di, bukan sebagian, tapi lil bayan, bahwa setiap orang yang mengakui ya umat Nabi Muhammad itu ya mengemban beban dakwah untuk menyampaikan Islam. Ya, dari sinilah maka kita kenal dengan dua ya istilah tadi, ada kadar bani, ada kadar albina gitu ya. Nah, kembali dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu ya mengkadar dari baninya, dari keturunannya, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mengapa gitu ya saya katakan bahwa beliau ingin mengkadar? Kita lihat gitu bahwa ya eh, Nabi Ibrahim sampai usia 80, ada yang nyebut 86, ada 87 tahun itu kan tidak memiliki anak gitu ya. Sehingga beliau berdoa berusaha ingin memiliki anak. Karena tidak memiliki anak gitu ya. Kebetulan waktu di Mesir eh, Siti Sarah dan Ibrahim ini mendapatkan hadiah seorang perempuan Siti Hajar gitu ya. Nggak punya anak, maka yang mengusulkan, yang saya ketahui bahwa yang mengusulkan ingin menikah lagi ya itu Siti Sarah. Ya, menikahlah ya Nabi eh, Ibrahim dengan Siti Hajar. Ini menunjukkan pentingnya gitu ya kaderisasi secara ya nasab tadi, sehingga Ibrahim sendiri selalu minta kepada Allah sementara Robi Habli, ya Allah eh, berilah saya itu ya anak minas solihin, atau di ayat yang lain hukma wa alhiqni bis solihin gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ya penting loh gitu ya orang yang melanjutkan ya risalah dakwah ini dari nasabnya gitu ya. Maka dijawab oleh Allah SWT ketika beliau menikah dengan Siti Hajar, lahirlah Nabi ya Ismail alaihissalam. Ya, baru nanti 14 tahun berikutnya ya dari Siti Sarah, walaupun dia udah divonis mandul
gitu ya, lahirlah yang namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini ya lahirlah gitu ya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini lahirlah gitu yang sampai sekarang mungkin kita mengenal ya keturunan ini yang disebut dengan Bani Israel gitu ya, Bani Israel yang 12 orang ini ya, itu semua ya banyak menjadi nabi dan rasul gitu ya. Nah, eh, ini poin yang pertama yang saya ingin katakan bahwa ya Nabi Ibrahim gitu ya sampai dia menikah lagi itu karena menginginkan ada penerus dia gitu ya, yang penerus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, perlu kita tauladani ya ketika dalam mengkadar risalah dakwah ini ya, Nabi Ibrahim mencontohkan bermula dari keluarga ya, maka kalau kita ingin mengkader PAI itu ya ya nggak usah ngomong jauh-jauh ke orang lain gitu ya, ini anak-anak kita cucu-cucu kita diarahkan nggak ke PAI gitu ya. Nah, dalam konteks kita untuk menjaga spirit perjuangan, nah kita lihat gitu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya mengkader anak cucunya gitu, anak cucunya. Maka balik lagi dengan surat Ali Imran ayat 131 ya sampai 133 ini ya. Ketika Allah mengatakan iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengawali kaderisasi itu dari dirinya sendiri. Dia taslim dulu kepada Allah SWT baru dia mengajak gitu anak cucu untuk taslim. Ya, jadi dakwah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah dakwah terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau ini kita lakukan maka dakwah itu akan gagal, gitu ya. Maka kalau ingin mengkader ya umat gitu ya, kita kadar diri kita sendiri ya. Maka secara otomatis ya, ketika kita selesai dengan diri kita selesai tentang keislaman kita gitu ya, maka di ayat berikutnya Allah mengatakan wa wasobiha Ibrahim banihi wa Yakub. Lalu tentang taslim itu, tentang keislaman itu ya, diwasiatkan oleh Ibrahim itu kepada siapa? Kepada banihi, kepada anak-anaknya ya, berarti Ismail dan Ishak. Dan langsung ke cucunya wa Yakub. Dan itu Yakub. Ternyata ya ajaran yang ditekankan sekali oleh Ibrahim kepada anaknya nggak jauh dari apa yang dia lakukan terhadap diri dalam dirinya, yaitu Innallah hastafa lakumuddin. Sesungguh Allah telah memilih ya agama untuk kalian ya. Maksudnya agama Islam. Makanya Allah mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian itu ya meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Nah, yang menarik ya Kanda semua gitu. Ketika ayat 133 Allah menyebutkan di sini am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian itu hadir menyaksikan ketika Yakub itu menjelang kematian? Ya, jadi di akhir hayatnya Nabi Yakub ini, apa yang dikatakan oleh ya eh, Yakub, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Ya, beliau mengatakan, izqala li banihi. Ya, dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah bapakmu meninggal? Ya, ini harus menjadi prinsip dasar kita. Ya, kalau urusan dunia itu ya tanpa kita berwasiat, anak kita nanti tahu sendirilah gitu ya. Jadi ketika mau meninggal itu Nabi Yakub itu yang dia dalam benaknya, dalam pikirannya itu ya, ya apa yang disembah oleh anak cucunya gitu. Dia tidak memikirkan tentang harta, tentang rumah, tentang kendaraan, tentang yang lain-lainnya gitu ya. Yang pertama yang harus dia ingat itu memastikan anaknya ini ya bertuhan nggak, bertauhid nggak, Islam nggak, gitu ya. Jadi tidak masalah hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau misal ini udah tuntas, hal-hal yang duniawi itu akan menolong bapaknya gitu ya. Kalau dia memang Islamnya bagus, gitu ya, agamanya bagus, ya diwarisi oleh rumah pasti digunakan untuk kebaikan. Diwarisi kendaraan atau misalnya ya sawah, kebun pasti akan dipergunakan untuk orang tuanya, untuk menolong orang tuanya. Tapi kalau keislaman yang tidak dipastikan, maka itu justru akan memberatkan orang tuanya pertanggungjawaban di hadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, kita lihat dalam ayat ini, qalu maka dijawab oleh anak-anaknya Yakub ini,
Ya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Luar biasa ini jawaban anak-anak Yakub ini. Ya, kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhannya Nabi Yakub. Wa ilaha abaika, ya, Tuhannya bapak engkau. Siapa bapak engkau? Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim. Wa Ismail, Nabi Ismail. Wa Ishaq, yaitu Ishaq. Ilaha wahida, Tuhan yang satu. Ya, jadi Tuhan dari Nabi Ibrahim sampai ya generasinya anak-anak Yakub itu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya muslim, ya, taslim terhadap ya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita teliti nih Kanda semua. Itu yang menarik itu jawaban anaknya Yakub ini, ya. Dia mengatakan ya di sini Aba ika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilaha wahida. Saya melihat fenomena begini ya, yang nggak tahu kalau di kota atau di mana gitu ya. Daerah saya ya di Krui, pesisir barat itu ya. Saya sering nanya dengan anak-anak itu. Ya, nama bapak kamu siapa? Ya, ada yang tidak bisa menyebutkan nama bapaknya gitu ya. Kenapa gitu? Saya kan tinggalnya di kakek, di nenek ya. Ya, bapak saya katanya cerai dengan ibu saya. Mungkin karena saking bencinya gitu ya, bapaknya ditutup-tutup nggak dikenalkan gitu ya. Padahal dalam nasab nggak boleh seperti itu ya. Bapak ya bapak, nggak ada mantan bapak gitu ya. Jadi ada loh zaman sekarang ini ya anak itu yang tidak tahu ya ibu bapaknya ya. Yang kedua gitu ya, toh coba tanya gitu ya di sekeliling kita, anak-anak itu tanya siapa nama kakek dan neneknya, bisa nggak nyebutkannya gitu. Kebanyakannya itu tidak bisa menyebutkan gitu ya, bahwa kakek saya ini gitu, nenek saya ini. Apalagi kalau ditanya ya buyutnya gitu ya. Oh, sampai generasi kelima aja gitu ya. Itu nggak bisa nyebutkan gitu. Sementara dalam ayat ini ya bahwa gitu ya, dalam maqasid syariah itu salah satu yang harus kita jaga itu ya hispun nasl, yaitu menjaga keturunan. Yang namanya keturunan itu ke atas dan ke bawah gitu ya. Dan ini kadang-kadang kita itu tidak tahu, tidak diperkenalkan gitu ya. Ya saya sendiri misalnya dengan anak-anak saya mengenalkan gitu ya. Ya bahwa ya Buya ini ya bernama Yamin gitu ya. Ya kakek kamu bernama Majdi gitu ya. Terus kakeknya lagi itu bernama Abdullah. Ya, bapaknya Abdullah bernama Abdul Majid. Abdul Majid Abdul Karim. Saya ceritakan silsilah itu ya. Kalau mungkin di Lampung ada namanya Tambo gitu ya. Diperkenalkan sehingga gitu ya akan tahulah, oh ya kalau di asal usul gitu saya nanya dengan orang tua saya ini keturunan dari Banten gitu ya, asal usul gitu ya, dari sanalah gitu kita mengenal ya, oh adat istiadat peradaban gitu ya, ya. Begitu juga ya, dengan anak-anak saya perkenalkan kakeknya yang di Garut ini gitu ya. Intinya ini bahwa berbicara tentang ya keislaman itu tidak tanpa menafikan ya tentang ya keturunan gitu ya. Jadi terlepas dari ya debat ya sekarang itu ya ada yang mengaku keturunan Nabi, ada atau yang bukan gitu ya. Tapi ini menurut saya penting untuk ditelusuri. Untuk apa? Untuk kembali yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bahwa ya mengajarkan tentang nenek moyang ke atas itu dalam rangka menguat jadi apa Ananiah gitu ya untuk ya menganggap ya bahwa ya keluarganya yang terbaik bukan itu ya. Tapi ya yang poin dari awal yang saya katakan bahwa gitu ya seperti yang dikatakan oleh Ibrahim itu ya dari awal wa wasso biha Ibrahim, bahwa Ibrahim mewariskan, bahwa Ibrahim mewasiatkan, bahwa Ibrahim itu mengkader gitu ya. Jadi anak itu bukan anak ideologis, anak biologis saja, tapi harus menjadi anak ideologis. Ya, nah itulah yang menjadi spirit bagi saya ketika saya mendirikan pesantren, pulang dari Mesir itu ya, saya yang perlu di ini kan itu kaderisasi. Saya nggak pulang ketika waktu dari Mesir itu 10 tahun, ya sembunyi dulu di Garut. Saya katakan dengan keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat, saya nggak mau pulang ke Krui sebelum saya itu mengkader minimal 20 orang, saya bilang itu. Selama 20 tahun itu saya mengkader gitu ya. Ya, kader apa? Kader ya bina gitu. Saya cari anak yatim, ya anak-anak duafa, saya sekolahkan di Jawa Barat ini. Ya, ketika 10 tahun mereka ada yang tamat, saya baru pulang gitu. Karena itu prinsip saya itu yang bisa menggerakkan umat ini adalah kaderisasi gitu.
Ya. Tapi yang kedua gitu ya, karena menurut saya kader yang terbaik itu dari anak gitu. Ya, maka anak saya kader dari balita udah saya tanamkan ya bahwa kita itu punya tujuan begini ya di dunia dakwah ini. Alhamdulillah insya Allah bulan ya akhir tahun ini ya anak yang saya kader itu gitu akan berangkat ke Mesir karena memang ya anak-anak saya semuanya lahir di Mesir gitu. Saya tanamkan seperti itu ya. Spirit saya dari mana gitu saya itu mengkader ya kaderisasi seperti itu dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh sebab itu kepada Kanda Yunda semua, kalau kita berbicara kaderisasi DPI itu ya kembalilah dengan keluarga kita masing-masing gitu ya. Nggak perlu kita ya bisa boleh lah gitu mengajak orang lain gitu ya. Ya, tapi diawali ibda binafsik dari diri kita sendiri. Itulah ya Kanda Yunda mungkin tadabur ya ayat tentang kisah Nabi Ibrahim ini saya simpulkan bahwa ya Nabi Ibrahim alaihissalam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu bukan individunya ya seperti Nabi Adam dan Nabi Nuh tapi dipilih oleh Allah SWT ala Ibrahim karena gitu ini memang ya keluarga yang ideal, keluarga yang patut kita ulang terus gitu ya kisah-kisah ini sehingga menjadi spirit bagi kita. Jadi ayat-ayat itu bukan hanya sebatas hafalan atau apa, tapi yang bisa menggerakkan diri kita untuk melakukan sesuatu bermanfaat bagi manusia. Ya, demikian ya Kang Asep ya sebagai tadabbur surat Al-Baqarah ayat 131 sampai 133. Ya, mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi semua. Kita ini sebentar lagi seperti Nabi Yakub akan meninggal. Ya, pertanyaannya apa yang kita wasiatkan kepada anak cucu kita? Pernah nggak kita ngumpulkan anak kita atau cucu kita? Ya, benar-benar kita berwasiat di sana gitu ya. Bapak ini gitu ya berwasiat, tolong jaga keislaman gitu ya. Atau dengan cucu kita, kakek ini gitu ya. Ya, ingin sekali kalian itu melanjutkan loh itu ya. Kalau kakek ya dulu berjuang di PI begini-begini ya. Ya, tidak hanya bernostalgia, tapi kita itu punya rencana untuk mereka. Demikian, aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Ya, terima kasih. Baik, Eh, terima kasih. Silakan topik yang tadi dibahas, saya kira menarik tentang makna kaderisasi ya. Oh ya Pak Dubes, Pak Wahid, ada lagi? Ya, Eh, eh, Silakan Pak Dubes. ya ini menurut saya sangat substansial ya. Apa yang disampaikan oleh Buya Yamin ini luar biasa. Terima kasih. Ini adalah our challenge, tahadiyatun al-yawm wal istaqbal. Tantangan kita ini kita sering abai dan lupa ini kan. Padahal ini sangat substansial ya. Ini terima kasih mengingatkan kita semua supaya ada semacam kesinambungan ya. Cuman memang persoalan soal taslim ini ya. Soal pemahaman mafhum ya, konsep tentang taslim ini sering kali sangat sempit ya. Hanya berhenti kepada retorika, ucapan ya. Bukan kepada sikap dan perilaku ya. Jadi misalnya ilahan wahidan dan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan juga in ilahuna wa ilahukum wahid. Ini perlu ditekankan ya supaya kita bisa menangkap esensi, ya, isi, substansi dan juga bentuknya. Karena kadang-kadang kalau kita hanya menangkap bentuknya saja, konsep MC-nya itu sering ada semacam gesekan. Kita terjebak kepada klaim-klaim aja ya. Kita merasa kita mengaku ya. Padahal hakikat Islam itu kan sebetulnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya juga Islam gitu loh. Cuman hanya persoalan gradasi ya. Nah, seringkali mempengaruhi perilaku kita. Kita cenderung terjebak kepada tazkiyatun nafs yang sempit. Padahal di Al-Qur'an juga diingatkan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa lebih benar, lebih baik itu ya. Jangan itu, sehingga kita seringkali memandang kalau kelemahan itu pada orang lain bukan pada diri kita gitu loh. Nah, oleh itu saya tertarik dengan konsep Buya Yamin tentang ibda binafsing. Ini penting sekali itu.
Jadi itu menjadi model gitu. Makanya ku anfusakum dulu. Jadi ini yang sering dilupakan. Kita seringkali melompat ya di luar diri kita. Padahal perubahan di dalam Islam itu harus taghyir min dakhil, dari diri kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, tetapi kita ini kan tidak. Kita mudah mengkritik orang, mengkritik negara atau orang lain itu. Nah, termasuk saya sendiri dulu, saya pendemo dulu waktu di Gajah Mada. Tapi pada saat saya jadi konjen, saya jadi duta besar gitu. Waduh, ternyata tidak mudah jadi pemimpin itu ya. Jadi pejabat itu ternyata juga tidak mudah begitu. Nah, ini mungkin kader eh, PII ini memang harus memiliki satu etika baru ya. Ya, kita dalam hal prinsip kita tidak boleh mundur. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya al-dawahir, al-dawhar ya, hanya permukaan, kita tidak perlu terlalu ganas ya. Saya melihat dalam diskusi-diskusi di grup di PI ini, kita seringkali ganas dan juga keras dalam hal-hal yang sifatnya al-dawhar, yaitu yang luarnya saja. Tapi yang prinsip-prinsip seperti yang disampaikan oleh Buya Yamin ini kurang ini. Nah, makanya ini saya terima kasih ya. Justru menurut saya ini yang substansi ini akan mempunyai dampak yang long lasting ya, jauh ke depan gitu loh. Sehingga saya setuju sekali kaderisasi ini perlu mendapatkan tekanan dan kita harus melihat substansinya. Substansinya adalah yaitu tauhid yaitu. Jadi yang penting bagaimana kita itu mengenal Tuhan dan mengenal tujuan hidup, karena hakikat daripada agama itu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu. Yang kedua soal ta'abbud. Jadi misalnya itu dan kata Al-Qur'an, aku utus Rasul itu untuk apa? Ani'budullah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah. Ya, wajtanibu tagut. Nah, ini jangan sampai salah orientasi. Jadi ini sangat yang disiapkan oleh Buya Yamin ini mengerikan kalau kita sampai abai gitu ya. Jadi bagaimana mata butuh min ba'di. Nah, ini kan memang kita sering tidak serius soal itu ya. Yang kita pikirkan bagaimana nasib anak kita, kerjaannya, rumahnya atau apa. Padahal itu otomatis apa yang disampaikan oleh Buya Yamin menurut saya itu nggak perlu dipikirkan. Yang justru yang kita pikirkan itu mata butuh min ba'di. Nah, ini barangkali pikiran-pikiran besar ya dan jenius dari Buya Yamin ini mungkin perlu disosialisasikan ya dan menjadi gerakan ya. Menjadi gerakan karena saya melihat kelemahan kita itu di situ. Kita seringkali terlalu fokus kepada hal-hal yang al-dawhar, yaitu yang sifatnya yang tidak pokok, tapi kita lupa kepada al-jauhar yang substansial ya. Yang itu, nah ini mungkin saya berharap Buya Yamin mungkin melanjutkan terus ya, memberikan elaborasi ya seperti ini karena kita sering lemah dalam hal itu yang pokok ya, sehingga kita tidak mampu melakukan apa yang disebut dengan Yusuf Qaradawi itu adalah pemahaman alawiyat, fiqhul alawiyat, yaitu prioritas. Kita seringkali sibuk waktu habis kita terhadap hal-hal yang al-dawhar. Saya pikir itu. Terima kasih Kang. Sekali lagi terima kasih Buya Yamin. Assalamualaikum. Langsung ngejawab yang ini ya gitu ya. Kang Asep dari Yunda Madihah ya. Orang tua ingin mengkader anak-anaknya, tapi kadang jauh lebih sulit dalam mengkader anak dibanding dengan mengkader bina. Bagaimana caranya agar dapat dan berhasil membina bani gitu. Nah, yang itu yang banyak terjadi dengan ya di orang PAI. Nah, seperti yang saya katakan, kita telan Ibrahim. Ibrahim itu uswah. Kalau uswah itu tauladan dari kita sendiri. Saya nggak pernah bilang ke anak saya, nak sholatnya begini, enggak gitu. Tapi saya selalu mengajak. Ya, ini subuh tadi gitu. Ketika bangun, ya ayo kita sebelum azan saya bangunkan anak-anak saya gitu. Udah kan ya
kata orang itu kasihan loh gitu ya, baru kelas 1 SD gitu. Sebelum SD saja udah saya bangunkan terus untuk subuh gitu ya. Dan yang saya tanamkan hanya dua gitu ya, iman dan Quran. Itu aja yang saya tanamkan. Setiap saya bangun itu saya tepuk di apa tangan di pundak kirinya ya, pundak kanannya. Paki saya bilang gitu ya. Di sini ada rokib ya. Rokib itu ya mencatat kebaikan-kebaikan gitu. Di sini ada atid mencatat keburukan-keburukan. Kamu mau dicatat yang mana gitu ya? Maka itu yang ditanamkan saya gitu ya. Walau tidak ada saya ya, dia kan ngerasa diawasi oleh ada rokib dan atid gitu ya. Ya. Anak-anak saya juga gitu ya, ketika ingin dikader gitu ya. Anak saya ketika mau masuk pondok itu bukan pilihan saya, pilihan dia. Caranya gimana gitu. Saya jadi teladan. Saya ajak anak saya masuk ke pesantren. Dari 10 pesantren saya tanya, mau yang mana kamu ingin masuk ya? Dia milih mau pesantren itu. Saya bilang, pesantren itu sangat disiplin saya bilang. Bangun jam 3 ya tidur jam 11. Kalau AA memang ingin masuk pesantren itu, siap nggak AA itu tahajud selama 1 tahun? Gitu ya. Saya tantang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, siap nggak nyuci ya selama 1 tahun? Jadi dari kelas 5 SD sampai kelas 6 SD itu, tamat itu, dua itu yang saya kader anak saya gitu ya. Bangun malam tahajud, yang kedua nyuci bajunya gitu. Alhamdulillah 7 tahun dia di pondok itu, ketika dia bermasalah itu nggak mau keluar. Ya, saya bilang gitu, udahlah kalau memang ada masalah situ Buya pindahkan gitu, banyak kok pesantren gitu ya. Teman-teman Buya itu banyak pimpinan pesantren bisa Buya titipkan ke yang lain. Tapi dia bilang apa? Buya, ini kan pilihan saya gitu. Jadi maksud saya itu ya, kenapa kita itu susah mengkader anak kita sendiri? Karena kita tidak jadi tauladan terhadap anak-anak kita. Ya, nggak ada gunanya kita itu bilang ya harus sholat begini, tapi kita sendiri nggak pernah gitu melangkahkan kaki ke masjid. Ya, nggak ada gunanya kita, nah, hafal Quran gini-gini. Sementara anak-anak kita tidak pernah melihat kita membaca mushaf. Ya, maka seperti yang saya katakan dari awal, tuh ya. Awali dari diri kita sendiri. Kalau kita gitu misal sebagai seorang ayah, seorang ibu gitu ya, yang lihat adalah kebaikan, maka insya Allah anak kita itu tidak pernah akan menantang kita. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap Ismail, terhadap Ishak. Ya, jadi memberikan tauladan, ya, dan ini yang menggerakkan gitu sahabat. Kenapa? Ribuan sahabat itu mau tunduk, ya, ittiba dengan Rasulullah SAW. Karena yang dilihat mereka itu adalah sosok Nabi yang memberikan contoh, bukan perkataan seperti dari kata Kanda Wahid tadi gitu ya. Bos tadi. Kita ini ya yang ingin dilihat orang itulah perbuatan kita, bukan perkataan kita, gitu ya. Yang dilihat oleh non muslim itu ya bukan mereka itu ya dari kata-kata kita, bukan yang dilihat ya, oh ya perbuatan kita, apalagi di orang di sekitar kita. Makanya kalau tadi pertanyaan mengapa kok susah gitu ya kalau kita ngebina anak kita sendiri ya gitu ya, nggak nurut, tapi kalau ngebina anak orang kok nurut. Nah, ini yang pertanyaan tadi, mungkin uswah itu ya, kita memberikan teladan itu kurang. Maka kalau saya itu lebih baik kita itu ya mengawali dari diri kita sendiri gitu ya Yunda gitu. Baik, Pak Zahrawi ya. Mbah, silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah kakek tua ini. Mudah-mudahan yang muda nanti juga kembali doakan bisa tua, awet tua, sehat dan manfaat maradzotillah. Amin. Tadi yang disampaikan ini Amin ya robbal alamin. kebetulan saya sudah memulai ifda binafsi yang dalam hal ini kita melihat, memahami bahwa pendidikan adalah basic vital utama untuk sukses. Makanya kata kunci sukses adalah sukses pendidikan. Saat ini kita dihadapkan dengan kompleksitas masalah multidimensi. Nah, oleh karena itu tadi benar kalau dimulai dari keluarga. Karena memang saat ini kita belum bisa cipta kondusivitas interaktif antar kita pun belum saat ini. Nah, oleh karena itu saat ini kita merasakan kita terjebak dengan subjektif klaim, ini yang bikin kacau.
Maka saya pun tidak perlu kemudian banyak-banyak reka, tapi bagaimana di keluarga. Alhamdulillah pada bulan ini ya, bulan Juni, ini cucu tertua sudah wisuda habis Al-Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian anak yang nomor 1, ini S2-nya ketiga dari adik-adiknya. Bahkan ada yang dari alumni S2 Jerman. Ini saya mulai tidak dengan omon-omon, tapi dengan nyata. Nah, sekarang kebanyakan kita ini mengklaim seolah soleh, tapi malah banyak salahnya kan begitu sekarang itu. Nah, ini masalah serius yang sekarang perlu diurai, perlu opsi solutifnya, karena saat ini terasa sekali bahwa proses internalisasi implementatif amal Islam ini sangat jauh. Dan oleh karena itu kita perlu kembali pada sholat. Sholat adalah sistem pendidikan ilahiyah yang tuntas. Tapi banyak orang sholat tidak mengerti bacaan yang dibaca. Ini masalah berdoa Allahumma firli tapi nggak ngerti artinya Allahumma firli sekarang banyak. Nah oleh karena itu monggo Zoom ini menjadi media setiap seminggu sekali untuk membangun cipta kondusivitas interaktif antar kita tawasau bil haq tawasau bisab. Nah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan tidak hanya sekedar omong-omong, tapi alhamdulillah 5 anak juga bisa demikian. Cucu yang di pondok itu sudah 4, jadi ini sudah kakek tua ini. Ini saja hanya wa mati robika fahadis, semua itu nikmat dari Allah yang saya perlu haturkan, dan saya harus menjauhkan dari kesombongan. Saya harus memahami bahwa ini adalah semua atas anugerah Allah saja. Kalau bukan anugerah Allah, saya tidak bisa. Itu saja, Ustadz. Ya, Nanti jazakallah. mohon Karena maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mbak, sehat. Silakan Buya Alhamdulillah, alhamdulillah. menanggapi. Jaringan ya. Aduh. Ya gimana, Kang? Ya, Ditanggapin ya? tanggapin silakan. Ya, alhamdulillah Seperti beliau jaringan. udah berbagi. Intinya kita sepakat ya bahwa keluarga itu penting untuk masalah generasi ke depan gitu ya. Dan tadi saya baca juga dari Kang Ahmad SKJ gitu ya. Katanya keluarga itu ada 4 macam katanya. Ya. Ada keluarganya Nabi Ibrahim, istri dan anaknya soleh semua. Ada keluarga Fir'aun, suaminya nggak bener gitu, tapi istrinya luar biasa soleha. Ada keluarga Nabi Lut, ya suaminya soleh, tapi istrinya ya apa durhaka dan kafir. Ada juga keluarga Abu Jahal dua-duanya. Nah kita itu kan udah disebutkan oleh semua Al-Quran. Itu di dalam surat At-Tahrim ayat 11-12 itu ya perlu kita nanti mungkin kita kaji. Kenapa ya Allah menyebutkan dengan tipe-tipe keluarga seperti itu. Dan yang Naim, istrinya Sarah dan Siti Hajar. Saya nggak tahu ini ya apakah gitu karena Ahmad SKJ ini ya nyebut saya. Ya, saya memang gitu ya. Seperti Nabi Ibrahim juga ya memiliki istri 2, keluarga 2 dan alhamdulillah akur-akur saja. Karena memang saya ya izin dari awal, nggak ada kebohongan di sana. Jadi ketika berbicara tentang syariat itu ya totalitas ya termasuk masalah poligami gitu ya. Maka ya kepada Kanda semua ya mohon maaf kalau memang nggak setuju dengan poligami ya ya saya ya kalau disebutkan ada Siti Sarah dan Siti Hajar, ya saya tuh seperti itu. Ya. Nah, Waduh. jadi eh, Nah, kepada SKJ Anda itu. semua, artinya gini ya, kalau orang itu kan ingin poligami itu kan ya eh, sembunyi-sembunyi, bohong gitu. Enggak. Pohon-pohon. Ya, saya itu izin dengan istri pertama, ya. Diizinkan, setelah itu saya suruh dia ngobrol dengan calonnya. Nggak tahu apa yang diobrolkan 2 kali mereka setuju. Setelah itu saya bilang gitu, ya eh saya pulang ke Kerui ini untuk membahagiakan ibu saya karena bapak udah meninggal. Kalau ibu saya tidak setuju, saya nggak mau poligami. Nggak tahu apa yang diobrol mereka dengan ibu saya setuju, gitu ya. Nah, setelah itu ibu saya setuju, gitu saya suruh, ya saya ini masih punya mertua gitu di Garut. Kalau saya itu nikah mereka tahu gitu ya nggak dikasih tahu itu gimana. Serius? Istri saya gitu ya, gitu ya izin.
gitu ya. Mertua saya datang ke Kerui gitu ya. Kami bertiga itu izin dengan mertua. Ya, alhamdulillah kedua mertua saya setuju. Soleh Begitu sekali. dengan calon keluarganya gitu ya. Ya, saya juga izin ya. Terus semua anak saya, anak kami dikumpulkan gitu. Gimana kalau Buya nikah lagi gitu. Ya, ngobrol dengan anak-anak gitu ya. Ya, anak-anak alhamdulillah Buya setuju maju gitu ya. Ya, terakhir baru keluarga pesantren dan yayasan. Ya, saya bilang gitu ya. Saya ingin nikah lagi gitu ya. Saya ingin menunjukkan bahwa ada loh poligami yang benar itu. Ya, ya selama ini kan kita selalu negatif terhadap ya masalah syariat ini gitu ya. Nah, oh, semua setuju orang yang dekat-dekat saya ini ya. Akhirnya saya bilang gitu, Bismillah. Ya, jadi gitu ya. Kanda-kanda yang tadi yang omon-omon tentang syariah, alhamdulillah ya. Saya tidak omon-omon. Ya, jadi kalau kafah itu ya benar-benar kafah termasuk masalah poligami gitu. Ya, jadi Ini 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 bukan ini topik kompor-kompor. topik berikutnya. Ya, bukan Ah, ngompor-ngomporin KB ya, bukan nggak. Artinya gitu Buya, ya. ini topik berikutnya maksudnya ini. Tapi Enggak ya kan nggak gitu tahu. ya. Ya, Karena ini bentar lagi Pak Wahid Japri itu. Tenang aja, ya Bu Guru. karena ini Kang Ahmad SKJ itu nyindir gitu ya. Siti Sarah, Siti Ajar. Alhamdulillah itu udah dilaksanakan juga Kang. Aduh, ya Gitu ya. Kang Ahmad, Allah. kalau saya sudah lama, Kang Ahmad. Jadi gitu ya Kang, gitu ya. Wah, Pak Dubes ya mempraktekkan. Baik. Mempraktekkan Islam dalam kehidupan nyata. Waduh, Mungkin Kang gitu bener-bener ya. Ya. menteladani keluarga Nabi Ibrahim ya. Waduh. Baik, Buya. Eh, Ya, udah jam 7 lebih. Closing statement, Buya. Silakan. ya, baik ya. Sebagai closing statement-nya gitu ya, saya ingin menegaskan kembali bahwa Nabi Ibrahim ini disebut dalam sholat itu ya, dalam sholawat Ibrahimiyah itu pasti ada tujuan gitu. Diulang, diafirmasi terus-menerus itu ya. Yang saya tangkap adalah agar kita itu meneladani ya keluarga Nabi Ibrahim ini. Yang kedua, ketika kita ingin meneladani Nabi Ibrahim ini ya diawali dari diri kita sendiri. Jangan pernah menuntut orang lain ya untuk mengikuti Nabi Ibrahim sebelum diri kita sendiri ya meneladan Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Demikian Kang Asep, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun Izin, Kang Bu Yamin. Ridho.